Oke, sekarang kita bicara mengenai teknologi yang ada di Microsoft 365 yang merupakan hidden gem dan ini mengenable digital transformation di perusahaan kita. Yang mana saya akan gunakan tempat saya bekerja yaitu Logos sebagai study case-nya. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Udah? Oke. Ketika saya di-hire ke PT Logos Teknologi Utama, saya diminta untuk melakukan digital transformation, ya, yaitu adalah gimana caranya supaya optimal the operation, ya, dan sehingga mereka bisa lebih fokus engage to the customer, oke. Tapi ada syaratnya, jangan beli sesuatu yang baru lah, apalagi mahal, gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada yang baru, jangan yang learning curve-nya agak tinggi-tinggi lah. Kita gunakan kalau bisa menggunakan kebiasaan proses bisnis kita yang biasa, gitu ya. Kemudian saya jawab, oke, bisa. Kenapa? Karena di teknologi yang digunakan oleh Logos saat itu, dan sekarang juga sih, yaitu Microsoft 365, ada sebuah hidden gem, yaitu Power Platform. Lebih spesifik lagi, itu adalah Power Automate. Untuk kita membuat workflow atau kita melakukan otomasi terhadap pekerjaan kita sehari-hari. Nah, apa yang kita ingin otomasi? Order processing. Nah, order processing ini bisa dibilang jadi sumber sakit kepala bagi Logos. Kenapa? Karena dalam satu waktu itu ada sekitar 40 order aktif dalam suatu waktu ya. Dan untuk mengolah order ini dari customer, dari proses PO sampai dengan delivery ke customer, ya, itu bisa ada masing-masing kategori yang berbeda, cara memproses masing-masing kategori itu berbeda, kemudian di order ke supplier yang berbeda, yang mana cara mengorder ke supplier itu yang berbeda. Nah, kalau misalkan supplier yang sini habis, kita pasti pindah ke sebelah, yang mana beda lagi cara memprosesannya. Nah, yang sering terjadi kepenatan itu adalah memprosesnya hal ini. Kenapa? Seringkali nih yang karena ada order yang aktif ya. Pertama, ada aja yang lupa mesti menjalankan order sesuai dengan prosedur, ya. Bisa jadi ini customer belum PO, dia udah order dulu ke supplier, kan ngaco, ya. Belum di approve oleh manajemen, udah di order ke supplier, kan ngaco, gitu. Dan berbagai masalah-masalah lainnya. Dan saya rasa di banyak perusahaan berbagai situasi yang terjadi yang bahkan kadang menjadikan konflik di internal, gitu ya, itu terjadi, gitu ya. Nah, dengan kita menerapkan automation menggunakan Power Automate, itu bisa kita eliminir. Oke. Nah, di Logos kami membuat automation order processing system menggunakan Microsoft 365 sebagai front end-nya. Kenapa? Supaya nggak ada learning curve yang terlalu tinggi. Ya. Kemudian ketika user submit, ini akan diproses secara otomatis menggunakan Power Automate, ya. Tergantung mau order ya kategori apa, kemudian juga suppliernya seperti apa, dia akan otomatis mengenali ini cara prosesnya seperti apa, dan kemudian selanjutnya prosesnya kemana. Nah, itu semua diotomasi menggunakan Power Automate, sehingga masing-masing pihak yang terlibat di proses cukup mereka nerima perintah dari Power Automate, lakukan ini, ada request untuk ini, kerjakan ini. Nah, sehingga mereka ya udah tinggal tunggu aja dari sistem, ya. Nah, semua sudah terotomasi. Nah, dari sistem ini Logos berhasil mengachieve sekitar 90% ya. Kepenatan yang terjadi pada saat processing order itu hilang. Kenapa? Semua udah by system, dan yang paling penting lagi itu sudah termasuk di dalam paket Microsoft 365 gratis, gitu ya. Nah, kayak gimana bentuknya? Gini kita lihat. Misalnya, satu sales sudah menerima sebuah purchase order dari customer untuk segera diproses order tersebut. Nah, sales user tersebut kemudian mengakses Microsoft Teams untuk memproses order tersebut atau request order processing. Oke. Nah, kita bisa menempelkan aplikasi ke dalam Teams, termasuk adalah form. Nah, di form ini keuntungannya adalah kita bisa menerapkan pilihan yang dinamis berdasarkan pilihan yang terjadi di atasnya. Misalnya perusahaannya adalah PT
Nah, kemudian kita juga bisa dengan form ini mensubmit dokumen yang menjadi dasar terhadap request. Oke. Anggaplah ini adalah PO customer ya, walaupun ini sebenarnya tagihan saya. Nah, kemudian kita bisa berikan deskripsi. Oke. Nah, kita bisa memberikan berbagai opsi di sini. Oke. Kalau Anda lihat, pilihan di bawahnya akan berubah berdasarkan pilihan yang kita pilih di atasnya. Oke. Misalkan saya pilih yang ini, dan saya lanjut ya. Ya, saya bisa pilih supplier misalnya. Dan juga saya juga bisa memberikan preferensi atau dokumen tambahan. Misalnya dokumen tambahan ini. Oke. Dan juga saya akan memberikan kontak customer. Dengan ini bisa dilakukan pengiriman email langsung nanti ke customer, misalkan ada sesuatu hal yang ingin dikirimkan ke customer langsung ya. Oke. Saya juga bisa men-setup pembayaran karena dengan masing-masing metode pembayaran akan berbeda pemrosesannya ya. Misalnya mesti DP dulu atau mesti bayar dulu baru diproses dan lain sebagainya. Oke, kemudian saya submit. Nah, salesperson sudah selesai mensubmit request-nya. Oke, yang selanjutnya akan diverifikasi dulu atau dia lakukan approval oleh finance. Ya, sekarang mari kita beralih ke user finance yang tugasnya melakukan pengecekan apakah customer ini boleh diorder prosesnya. Nah, dari tim finance menerima notifikasi. Notifikasi ini berasal dari Power Automate bahwa ada request untuk melakukan pengecekan apakah order ini boleh diproses. Oke. Nah, ini data yang tadi kita submit ya. Seperti ini. Nah, selain dia bisa mengapprove menggunakan Teams, dari tim finance juga bisa mengapprove menggunakan Outlook. Nah, approval dikirim ke email sama seperti data yang tadi ditampilkan di Teams. Oke. Dari email dia misalkan approve, submit. Nah, proses setelah approval ini dilanjutkan approval oleh tim sales manager. Sekarang mari kita ke account sales manager. Oke. Nah, sales manager sudah menerima notifikasi dan sudah tampil di Teams-nya bahwa ada request untuk approval ya. Nah, di sini misalkan dia sudah teliti mengenai datanya dan dia bisa lakukan approve. Nah, setelah proses approval ini dilanjutkan oleh order processing ya oleh tim delivery. Oke. Nah, sekarang mari kita ke tim delivery yang mana dia menerima perintah untuk memproses satu order. Detail dari order itu dikirim dengan email, tapi bagaimana dia mau melihat data yang simple dan dia berinteraksi dengan sistem, kita tetap menggunakan Microsoft Teams. Yaitu di sini ada permintaan untuk buatin dulu tenan Microsoft 365-nya sebelum license di-load ke Microsoft 365 tenan. Oke. Jadi interaksi tim delivery ini kita bisa gunakan Microsoft Teams. Misalkan dia sudah selesai menjalankan perintahnya. Jadi output dari pekerjaannya adalah account admin dari Microsoft 365. Misalkan admin@sagi.com. Passwordnya, nah ini ya. Sudah selesai. Oke. Selanjutnya adalah dia akan terima perintah lagi. Gitu. Terima perintah lagi mengenai bahwa dia harus load license. Nah, ini dia perintahnya. Nah, misalkan secara load license sudah selesai, dia cuma tinggal klik complete. Nah, kita lihat di sini, user yang berada di divisi berbeda atau bahkan dari 4 user yang berbeda berinteraksi terhadap sistem, ya, itu dijembatani oleh Microsoft 365 sebagai front end-nya. Ya. Workflow-nya seperti apa? Workflow-nya seperti ini. Ya, seperti ini workflow-nya. Bisa kelihatan proses mana saja yang sudah selesai dan kita lihat di sini masih ada proses lanjutannya sebenarnya ya. Nah, kita bisa lihat udah sampai mana. Nah, sekarang udah sampai di titik ini. Oke, invoicing ke customer. Nah, itu dilakukan oleh tim finance. Nah, dengan Power Automate ini kita bisa membuat sebuah guided process ya
yang mana kita bisa membuat conditional di dalamnya. Dan tentunya dengan cara ini kami berhasil ya menghilangkan kepenatan yang atau load atau pusingan yang terjadi pada saat order processing sampai dengan 90%. Masih ada aja ya dinamikanya ya. Tapi kepusingan itu sudah hilang sebanyak 90%. Sehingga kami bisa fokus ke hal lainnya, yaitu bisnis utama kami, engage the customer. Yang mana kami juga berhasil mengoptimasi itu menggunakan Power Apps. Tapi itu kita akan jadi cerita di lain hari. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa berhasil di-achieve menggunakan existing system Microsoft 365. Jadi semua orang cukup menggunakan Microsoft 365, cukup menggunakan license yang sudah ada. Kenapa? Karena license dari Power Automate ini sudah include di Microsoft 365. Bahkan di level paling bawah, yaitu adalah Business Basic. Dan hal lain yang di-achieve adalah ini menggunakan experience yang sudah biasa digunakan. Microsoft 365 dan Teams. Satu dari dua aplikasi yang pasti dibuka di kantor kami. Ya, satu lagi apa? Outlook. Gitu ya. Jadi itu bagaimana Logos berhasil mengoptimalisasi operasional kami dan menghilangkan kepenatan kami dalam order processing sampai dengan 90%. Menggunakan sesuatu yang hidden gem dan free dari Microsoft 365, yaitu adalah Power Automate. Untuk sekarang itu dulu.